Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada triwulan pertama 2026 tumbuh 20,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergerak lebih kuat sejak awal tahun. Pertumbuhan terbesar ditopang lonjakan PPN dan PPNBM serta meningkatnya penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 394,8 triliun rupiah atau meningkat 20,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang bergerak lebih kuat sejak awal tahun. Kenaikan penerimaan pajak terutama didorong oleh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang tumbuh 57,7% secara tahunan dengan nilai mencapai 155,6 triliun rupiah. Peningkatan ini menunjukkan aktivitas konsumsi dan transaksi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Selain PPN dan PPNBM, penerimaan dari pajak penghasilan turut mengalami kenaikan. PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh 21, PPh Final, PPh 22 serta PPh 26 tercatat meningkat dengan PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuh sekitar 15,8%. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan kegiatan ekonomi sekaligus peningkatan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan penerimaan pajak juga dipengaruhi upaya pemerintah dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh. Penguatan regulasi perpajakan diarahkan agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih stabil. Pertumbuhan penerimaan pajak mendorong pendapatan negara pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 574,9 triliun rupiah. Nilai ini meningkat 10,5% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara pada triwulan pertama mencapai 815 triliun rupiah. Percepatan belanja dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 21,2%, lebih tinggi dari rata-rata triwulan pertama yang sekitar 17% terhadap APBN. Dengan pendapatan dan belanja ini, defisit APBN tercatat 240,1 triliun atau sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto. Tingkat defisit ini dinilai masih wajar karena sejalan dengan percepatan belanja pemerintah untuk mendukung aktivitas ekonomi. Jadi kenaikan pajak itu inline atau mengkonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan. PPN dan PPNBM-nya tumbuhnya 57,7%. Artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 tumbuhnya 15,8%. Jadi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita. Dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah terus memperkuat regulasi perpajakan agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Tahun lalu defisitnya itu suatu yang normal, tapi yang jelas kita monitor terus selama setahun akan seperti apa pendapatannya dan belanjanya seperti apa. Jadi kita amat berhati-hati dalam mempertimbangkan hal ini. Ini by design, percepatan belanja seperti saya bilang tadi, anggarannya sudah ada, KL kerja lebih cepat. Ini akan memberikan kontribusi yang kuat pada pertumbuhan PDB di triwulan 1 2026. Pemerintah tetap menjaga disiplin anggaran dengan memantau keseimbangan antara pendapatan dan belanja sepanjang tahun. Defisit APBN diarahkan tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB, sekaligus memastikan percepatan belanja memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mencatat penerimaan pajak pada triwulan pertama 2026 meningkat signifikan. Nilainya mencapai 394,8 triliun rupiah atau tumbuh 20,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini menunjukkan aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak kuat. Lalu dari sisi pajak, apa yang paling besar mendorong kenaikan ini? Kita lihat datanya, di mana pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah menjadi kontributor utama. Pemberian PPN dan PPNBM tumbuh 57,7% secara tahunan menjadi 155,6 triliun rupiah. Peningkatan ini menunjukkan aktivitas belanja masyarakat dan dunia usaha yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan pajak penghasilan? Pajak penghasilan badan orang pribadi PPh 21, PPh final, PPh 22 dan PPh 26 ini semuanya mencatat kenaikan. Khususnya PPh orang pribadi dan PPh 21 di mana tumbuh sekitar 15,8%, di mana kondisi ini dapat diartikan sebagai perbaikan pendapatan serta aktivitas tenaga kerja. Lalu muncul pertanyaan, dengan penerimaan pajak yang meningkat, bagaimana kondisi kas negara secara keseluruhan? Pendapatan negara di triwulan pertama mencapai 574,9 triliun rupiah atau naik 10,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja negara mencapai 815,0 triliun rupiah. Penyerapan anggaran sebesar 21,2% lebih tinggi dari rata-rata triwulan pertama, yaitu sekitar 17% terhadap APBN. Kemudian pemirsa, bagaimana dampaknya terhadap defisit anggaran? Defisit anggaran kita lihat tercatat sebesar 240,1 triliun rupiah atau sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB sambil mendorong belanja lebih awal untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Ya, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu di Karanganyar Dapur MBG buka peluang kerja inklusif bagi difabel. Informasinya akan hadir usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jendela Istana.